Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Teresia Isasan Kristi, mahasiswa Teknik Elektronika Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Kita akan membahas JK Flip-Flop di mata kuliah Praktik Teknik Digital. Sebelumnya sudah kita bahas tentang SR Flip-Flop dengan clock SR Flip-Flop. Kali ini kita akan bahas JK Flip-Flop yang merupakan pengembangan dari SR Flip-Flop. Jadi flip-flop JK pada dasarnya adalah flip-flop SR gate yang dengan penambahan rangkaian masukan clock untuk mencegah kondisi keluaran ilegal atau tidak valid yang dapat terjadi ketika kedua masukan SR sama-sama di logika 1. Jadi karena ada masukan clock tambahan ini, flip-flop JK punya 4 kemungkinan kombinasi masukan, yaitu logika 1, logika 0, tidak ada perubahan, dan toggle. Yang ini gerbang NAND, dan ini gerbang NOR. Jadi kalau pada clock SR flip-flop itu ada penambahan clock, namun kalau pada JK flip-flop ini outputnya dikembalikan kembali ke input. Jadi ini tabel kebenaran dan timing diagramnya. Kita simulasikan. Di sini sudah saya siapkan rangkaian. Sudah sama. Kita simulasikan yang NAND. Ini input J, K, ini input K, ini J. Yang tengah-tengah ini clock, ini key, keynote, key, keynote. Tentu saja jika kita berikan input 1 pada K, maka ini tidak terjadi apa-apa, dia masih mempertahankan input sebelumnya. Lalu jika clock ini mengalami rising edge, maka barulah dia meneruskan input ke output. Jadi input 1 pada K ini dia memberikan reset pada key. Key-nya menjadi 0. Jika kita berikan pada J, lalu ini clock-nya mengalami rising edge, maka dia akan set key-nya menjadi 1. Lalu ada kondisi di mana dia toggle. Toggle itu adalah jika dia outputnya pertamanya 1, maka dia akan membalik menjadi 0, dan jika dia 0, dia akan 1. Jadi dia akan membalik kondisi. Kita coba JK 1, lalu ini mengalami rising edge. Maka di sini akan bergantian terus menerus hingga pada clock-nya mengalami 0. Maka dia akan mempertahankan output sebelumnya. Untuk yang NOR juga sama teman-teman. Jika kita berikan K-nya 1, lalu ini clock yang mengalami rising edge, maka dia akan mereset key menjadi 0. Lalu kita coba jika J-nya kita berikan 1, lalu ini mengalami rising edge, maka dia akan mengset key menjadi 1. Lalu untuk kondisi toggle-nya ini, dia akan membalikkan kondisi sebelumnya. Dapat kita lihat pada timing diagramnya, ketika J dan K 0, maka K 0. Lalu ketika J diberikan input 1, namun K masih 0. Lalu di sini clock mengalami rising edge. Maka K ini menjadi 1. Jika kita berikan input 1 pada J, maka key-nya set menjadi 1. Lalu ketika K juga diberikan input 1, maka di sini
saat rising edge J1, K1, maka outputnya menjadi toggle. Dia turun, lalu naik lagi, dan seterusnya. Lalu pada saat di sini rising edge, lalu jikanya diberikan 0, maka outputnya dia akan mempertahankan output sebelumnya. Lalu kembali lagi, ketika K-nya diberikan 1, lalu J-nya diberikan 1, dia menunggu clock rising edge, barulah Q-nya menjadi toggle kembali, dan seterusnya. Jadi begitu. Next, ada D flip-flop. D flip-flop ini adalah pengembangan dari SR flip-flop, teman-teman. Namun pada input SR ini dijadikan menjadi satu input D data. Lalu diberikan inverter di sini. Jadi penambahan inverter ini untuk input S dan R menjadi saling melengkapi, yang memastikan kedua input S dan R tidak pernah sama 0 atau 1, yang memungkinkan kita untuk mengendalikan aksi toggle dengan input data D. Jadi input data D ini diberi label D, digunakan sebagai pengganti sinyal set, dan inverter ini digunakan untuk menghasilkan masukan reset. Di sini tabel kebenaran dan timing diagramnya. Kita coba simulasikan. Ketika D-nya 0, lalu di sini ada rising edge, maka ini akan mengeset Q menjadi 0. Lalu jika D diberikan input 1, lalu ada rising edge, maka Q-nya menjadi 1. Jadi flip-flop D ini akan menyimpan dan mengeluarkan level logika apapun yang diberikan ke input D-nya selama clock-nya tinggi. Setelah input clock menjadi rendah, input set dan reset dari flip-flop akan ditahan pada logika 1, sehingga tidak akan mengubah status dan menyimpan data apapun yang ada pada output sebelum transisi clock terjadi. Dapat kita lihat di sini ketika D-nya 0, Q-nya 0, lalu diberikan D1, Q-nya baru bereaksi ketika clock-nya mengalami rising edge. Lalu ketika diberikan 0, Q baru akan bereaksi ketika clock-nya mengalami rising edge. Jadi tidak langsung bareng di sini, tapi di sini saat clock-nya rising edge. Lalu ketika D-nya diberikan input 1, ketika ada rising edge, barulah Q-nya memberikan output 1 juga. Selanjutnya ada T flip-flop. Jadi T flip-flop adalah rangkaian logika yang mengubah outputnya toggle berdasarkan input dan pulsa. Jika T-nya 1, maka output flip-flopnya akan berubah saat pulsa clock diterapkan. Sedangkan jika input T adalah 0, output flip-flop akan mempertahankan status sebelumnya. Nah, T flip-flop ini merupakan pengembangan dari JK flip-flop, teman-teman. Namun inputnya dijadikan 1 yang dinamakan T. Kita dapat praktikkan di sini. Kita perhatikan tabel kebenarannya. Ketika T-nya 0, lalu clock-nya mengalami rising edge, maka tidak ada perubahan, dia mempertahankan output sebelumnya. Lalu ketika T-nya 1, lalu di sini ada rising edge, maka flip-flop
akan membuat toggle, yaitu kondisi bergantian. Teman-teman ada sedikit distraksi. Jadi begitu teman-teman, dia akan membuat aksi toggle pada saat T-nya 1. Jika T-nya 0, dia tidak akan mengubah apa-apa. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua dan bermanfaat buat kita semua. See you guys in another video.